Halo semuanya, kembali lagi di channel Helda Sri Maharani, di mana kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep ruang dan interaksi antar ruang. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Helda Sri Maharani. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baik kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kali ini kita akan belajar apa ya? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang berhubungan dengan ruang. Nah, sebelum itu perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa anak-anak? Biasanya gambar ini ada pada materi pembelajaran matematika. Sini ada segitiga, kerucut, balok, dan lain-lain. Iya, tepat sekali. Ini merupakan bangun ruang. Lalu hubungannya dengan materi kita hari ini apa, Bu? Nah, kita juga akan membahas tentang ruang, tetapi berbeda konteks. Jika di matematika kita berhubungan dengan bangun ruang, maka di IPS kita berhubungan dengan konsep ruang. Apakah hanya itu saja? Tentu saja tidak. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah pergi ke swalayan ataupun ke supermarket? Iya, kebanyakan sudah ya. Nah, di sana apakah kalian melihat barang-barang di sana itu dihasilkan dari daerah kalian? Iya, sebagian dihasilkan dari daerah kalian dan sebagian dari daerah lain. Nah, kita juga nanti akan mempelajari tentang interaksi antar ruang. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep ruang dan juga interaksi antar ruang. Lalu, manfaat dari mempelajari ini apa, Bu? Manfaatnya adalah karena kita berada di ruang, jadi kita harus mempelajari karakteristik dari ruang itu seperti apa. Kemudian apakah ada interaksi antara satu dengan yang lain? Nah, itu kita harus mempelajari itu. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan yang pertama bisa menjelaskan pengertian dari ruang. Yang kedua, bisa menjelaskan dari interaksi antar ruang. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang keempat, kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk dari interaksi antar ruang itu seperti apa, baik itu di wilayah kalian maupun di lain wilayah. Jadi, kita akan mempelajari itu semua pada hari ini. Baik, kita akan melanjutkan pada penjelasan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, yaitu kita akan menjelaskan tentang konsep ruang. Nah, ruang itu apa ya? Apakah dari kalian ada yang mengetahui ruang itu apa? Iya, tempat, berhubungan dengan tempat. Ya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, perhatikan ilustrasi yang akan saya berikan kepada kalian semuanya. Nah, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar bumi, dan juga ini ada manusia dan juga tumbuhan. Kemudian juga di sini ada gambar rumah. Nah, di sini rumah juga digunakan untuk tempat tinggal oleh makhluk hidup berupa tumbuhan dan juga manusia. Ya. Kemudian juga ini ada gambar apa anak-anak? Iya, ini gambar hutan dan banyak hewan, di mana hutan ini ditempati oleh hewan dan juga tumbuhan. Berdasarkan ilustrasi tadi, dapat disimpulkan
bahwa ruang itu merupakan tempat yang ada di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang ditempati oleh makhluk hidup. Lalu Bu, apakah ruang itu hanya membahas tentang itu? Tentu saja tidak. Biasanya ruang juga akan membahas atau mencangkup lapisan dari atmosfer. Nah, biasanya itu jika ada di permukaan bumi, maka kita akan membahasnya itu seperti sungai, danau, laut, dan lain-lain. Kemudian, jika ada di bawah permukaan bumi, kita akan mempelajari tentang lapisan yang ada di bawahnya, seperti lapisan tanah, kemudian dan lain-lain. Jadi sifatnya itu tidak hanya mencangkup yang ada di permukaan bumi, tetapi keseluruhannya itu seperti apa. Kemudian, apakah di setiap ruang itu memiliki ciri-ciri, Bu? Tentu saja ada. Jadi di setiap ruang itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Antara wilayah A, wilayah B, itu semuanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan karakteristik ini nantinya akan menimbulkan suatu keterkaitan antar ruang. Jadi seperti itu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mengenai konsep ruang tadi, apakah ada yang kurang jelas? Baik, saya rasa cukup. Kemudian Ibu lanjutkan ke poin kedua, yaitu kita akan menjelaskan tentang interaksi antar ruang. Nah, di sini anak-anak paham nggak? Interaksi antar ruang itu apa ya? Interaksi sosial, iya hampir sama dengan interaksi sosial, tapi nanti berbeda konteks. Jadi kita bisa pisah terlebih dahulu. Jika kita berhubungan dengan interaksi sosial atau interaksi antar ruang, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang interaksi. Jadi interaksi itu merupakan hubungan timbal balik yang dilakukan seseorang yang nantinya akan mempengaruhi dari tingkah laku orang tersebut. Lalu kita hubungkan lagi dengan interaksi antar ruang itu seperti apa. Jadi interaksi antar ruang itu merupakan cara mengelola ruang yang satu dengan ruang yang lain yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki dan juga permasalahannya. Kemudian dari adanya ruang-ruang tersebut, kemudian akan menghasilkan sebuah keterkaitan dengan ruang yang lain. Sampai di sini paham anak-anak? Atau mungkin butuh penjelasan? Ya, mungkin jika di cara sederhananya itu, interaksi antar ruang itu adalah cara mengelola antara daerah yang satu dengan daerah yang lain yang memiliki potensi berbeda dan juga permasalahan berbeda, sehingga dengan adanya perbedaan potensi ini akan menimbulkan suatu keterkaitan antar ruang. Nah, paham? Dari sini paham? Baik, akan saya lanjutkan ke poin ketiga. Poin ketiga, kita akan menjelaskan tentang syarat-syarat dari interaksi antar ruang. Nah, syarat-syarat interaksi antar ruang itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama yaitu saling melengkapi, yang kedua yaitu kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Yang pertama, kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu saling melengkapi atau komplementari. Nah, ini maksudnya apa, Bu? Nah, interaksi antar ruang akan terjadi apabila wilayah satu dengan wilayah yang lain ini memiliki perbedaan potensi yang dimana dari setiap perbedaan potensi ini saling melengkapi satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, dari sini apakah sudah jelas? Baik,
Nanti akan Ibu perjelas dengan ilustrasi. Baik, semisal saja ya, di daerah A itu surplus akan beras ini ya. Kemudian di daerah B surplus akan ikan. Anak-anak di sini paham yang dimaksud surplus? Ya, surplus itu kelebihan. Jadi, di wilayah A membutuhkan protein dan di wilayah B membutuhkan karbohidrat. Otomatis untuk melengkapi semua ini harus ada kerjasama atau juga jual beli yang dilakukan untuk melengkapi kebutuhan dari setiap wilayah. Jadi wilayah A menjual hasilnya berupa beras ke wilayah B, kemudian juga wilayah B menjual hasilnya berupa ikan ke wilayah A. Sehingga dengan ilustrasi ini dapat dikatakan bahwa wilayah A dan wilayah B ini saling melengkapi. Baik, dari sini apakah ada yang ini ditanyakan terlebih dahulu? Baik, saya rasa cukup. Kemudian kita akan ke syarat yang kedua, yaitu kesempatan antara. Nah, kesempatan antara ini berhubungan dengan apa? Biasanya itu berhubungan dengan jarak, ataupun seseorang itu akan mempertimbangkan untuk melakukan interaksi antar ruang dilihat dari jarak, biaya angkut, kemudian waktu, dan lain-lain. Nah, supaya kalian tahu lebih lanjut, Ibu akan memberikan suatu ilustrasi lagi. Jadi, semisalnya di daerah pesisir ini pasti akan menghasilkan ikan. Kemudian dia ini membutuhkan yang namanya sayuran. Nah, di wilayah B ini ada sayur. Nah, sayurnya berupa kentang. B ya, ini wilayah B. Kemudian di wilayah C juga ada sayuran. Nah, ini berupa brokoli. Kemudian kesempatan antaranya itu dilihat dari mana, Bu? Maka A ini ketika akan menjalin sebuah kerjasama ataupun juga jual beli, dia akan memperhitungkan dari segi jarak, waktu, dan lain sebagainya. Jika dari kedua daerah ini sama-sama surplus akan sayuran, maka dia akan melihat A ke B ini jaraknya berapa kilometer, kemudian A ke C ini berapa kilometer. Nah, ketika A ini sudah mempertimbangkan dan ternyata dia membutuhkan sayur, kemudian jaraknya ternyata lebih dekat ke C, otomatis dia akan menjalin kerjasama dengan C. Dia berarti wilayah A akan melihat dari segi biaya, waktu, dan lain-lain karena dilihat jaraknya lebih dekat dan juga membutuhkan yang namanya sayuran. Jadi seperti itu kesempatan antara. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kita akan lanjut ke poin yang ketiga. Nah, poin ketiga ini adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini apa, Bu? Nah, kemudahan transfer ini biasanya berhubungan dengan sarana prasarana yang ada. Kemudian juga kita melihat dari biaya angkutnya itu seperti apa. Ketika kita berbicara dengan biaya angkut, maka seseorang akan mempertimbangkan harga biaya angkutnya itu seperti apa. Lebih besarkah atau lebih kecilkah? Jadi mereka mempertimbangkan hal tersebut. Kemudian juga melihat dari sarana prasarananya. Misalnya saja A akan menuju wilayah B, maka dia akan melihat sarana prasarananya di B itu seperti apa. Apabila sarana prasarananya mudah, maka barang yang akan dikirim itu akan mudah. Tapi jika terjadi suatu hambatan karena sarana prasarana, maka tidak akan ada proses yang namanya jual beli. Seperti itu. Kemudian pada poin ketiga, yaitu tentang kemudahan transfer, itu biasanya erat kaitannya dengan 3 faktor. Yang pertama yaitu jarak mutlak dan juga jarak relatif. Yang kedua yaitu
biaya angkutan, dan yang ketiga adalah kemudahan dan juga kelancaran dalam transportasi antar wilayah. Nah, jarak mutlak itu apa? Jarak mutlak itu biasanya lokasi dinyatakan dengan kilometer. Jadi semisalnya saja ketika kita akan menuju kota B, itu biasanya jaraknya itu sekitar 200 km. Nah, itu jarak mutlak. Kemudian kalau jarak relatif itu biasanya lokasi yang ditandai dengan satuan jam. Jadi semisalnya saja ketika kalian ingin menuju kota B atau wilayah B membutuhkan waktu sekitar 25 menit, 1 jam, atau dinyatakan dengan waktu. Nah, itu biasanya berhubungan dengan itu. Kemudian pada poin keempat kita akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari interaksi antar ruang. Nah, itu ada 3. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk, dan yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah transportasi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Baik, saya rasa cukup. Nah, untuk yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk ini seperti apa? Yaitu bentuk interaksi yang dilakukan oleh seseorang atau perpindahan seseorang dari ruang satu ke ruang yang lain. Nah, biasanya itu contohnya itu seperti transmigrasi, urbanisasi, dan lain-lain. Sebagai contoh ilustrasinya saja ya, semisal ini ada desa, ini ada gambar desa, dan ini ada kota. Kemudian ada pergerakan manusia dari desa menuju kota. Nah, itu disebut dengan transmigrasi. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membicarakan tentang komunikasi. Nah, komunikasi itu apa? Komunikasi itu bentuk interaksi antar ruang yang berbentuk perpindahan ide atau gagasan dari satu daerah ke daerah yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini contohnya seperti apa? Seperti kita melihat tayangan video kayak seperti ini. Kemudian juga melihat televisi, membaca buku. Nah, itu termasuk dari komunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu transportasi. Nah, transportasi ini merupakan bentuk dari interaksi antar ruang yang kita lihatnya itu berdasarkan adanya pemindahan barang dari satu daerah ke daerah lain. Jadi semisalnya ada pemasokan dari wilayah A ke B, itu termasuk dalam bentuk interaksi antar ruang berupa transportasi. Nah, jadi contohnya seperti itu. Baik, setelah Ibu menjelaskan mulai awal sampai akhir mengenai materi hari ini, yaitu tentang konsep ruang dan juga interaksi antar ruang, apakah ada yang ditanyakan? Dari yang tadi mungkin ada yang tidak dipahami. Baik, saya rasa cukup. Ketika kalian sudah paham, maka nanti akan Ibu berikan soal. Nah, soalnya cukup 5 saja. Nah, itu jawaban singkat kok. Jadi nanti Ibu akan tayangkan 5 soal ini. Nanti kalian jawabnya secara langsung ya. Jadi ketika soalnya sudah ditayangkan, kalian langsung menjawab pertanyaannya satu persatu. Baik, seperti itu. Setelah kalian menjawab pertanyaan yang tadi, maka kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Baik, mungkin dari kalian ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada kali ini? Iya, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah
kita sangat membutuhkan pembelajaran mengenai konsep ruang dikarenakan kita hidup di ruang dan kita juga melakukan interaksi antar ruang. Kita juga membutuhkan antara potensi dari daerah lain untuk pemenuhan kebutuhan kita. Jadi kita pada intinya adalah saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ibu ingin kalian nanti PR-nya di rumah adalah membaca buku saja atau memahami materi untuk minggu depan. Nah, itu materinya apa? Yaitu tentang letak dan juga luas Indonesia, yakni tentang pemahaman lokasi melalui peta. Jadi kalian baca dulu satu materi itu terlebih dahulu supaya minggu depan ketika kita mempelajari itu lebih nyambung lagi. Jadi tolong kalian membaca mengenai pemahaman lokasi Indonesia khususnya melalui peta. Baik, sekian materi pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila tadi ketika menerangkan ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.